Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji, uji kinerja PPG periode 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Yohana Natalia Patmasari SPD. Saya adalah seorang guru biologi di SMA Kristen BPK Penabur Sukabumi, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022. Kategori 1, gelombang 2 dari LPTK Universitas Sriwijaya. Pada hari ini, hari Senin tanggal 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja secara luring di SMA Kristen BPK Penabur Sukabumi. Berikut saya akan menunjukkan waktu online hari ini. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 11 MIPA SMA Kristen BPK Penabur Sukabumi dengan materi Sistem Ekskresi. Berikut uji kinerja saya, selamat menyaksikan. Good morning, please have a seat. Oke, seperti biasanya sebelum memulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Christine, please lead opening prayer. Friends, let's pray. Dear God, now we are going to start our activity for today. Please bless us so we can understand the material. In the name of God, we pray to you. Amen. Oke, thank you, Christine. Oke, sebelum memulai, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Evan? Oke, Evan ya. Evan, kenapa? Izin. Seragam kalian sudah pakai lengkap ya? Sudah. Sampah-sampah sudah tidak ada di kolong meja. Kalau ada tolong dibuang ya sebelum kita memulai pembelajaran supaya semuanya rapi. Oke? Nah, oh ya, kemarin Miss sudah meminta kalian untuk mendownload aplikasi IRS, betul ya? Betul. Nah, udah di-download ya semuanya? Sudah. Bener ya, nanti Miss cek. Sebelum kita mulai, coba kalian perhatikan ini ya. Pernahkah kalian menahan untuk buang air kecil? Pernah? Oke, semua di sini pernah ya? Nah, apa yang kalian rasakan saat kalian menahan untuk membuang air kecil? Nomor 5. Nomor 5 ini. Ya? Apa coba? Coba, Alin, apa yang kamu rasakan saat kamu menahan untuk buang air kecil? Susah, nggak nyaman? Bagaimana perasaan kalian saat sudah buang air kecil? Lega ya, semua pasti kita merasakan lega ya. Biasanya kita menahan buang air kecil tuh untuk apa sih? Bagus nggak sih sebenarnya untuk kesehatan? Tidak. Kalian udah tahu ya, itu nggak bagus. Nah, apa yang terjadi jika seseorang tidak dapat buang air kecil? Ada masalah. Ada masalah? Di mananya? Wow, udah ada yang bilang kencing batu, ada yang masalah kembung. Oke, kita tampung dulu semua jawabannya. Oke. Ya, untuk itu hari ini kita akan mempelajari mengenai kelainan dan gangguan fungsi pada ginjal. Materi ini tuh sangat baik untuk kita pelajari. Karena apa? Karena selain kalian bisa mengetahui bagaimana struktur dari ginjal, kalian juga bisa mengetahui bagaimana cara merawat ginjal kalian dengan baik nantinya. Oke, untuk hari ini kompetensi dasarnya yaitu 3.9 ya adalah menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem ekskresi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem ekskresi manusia. Kemudian 4.9 menyajikan hasil analisis pengaruh pola hidup terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ yang menyebabkan gangguan pada sistem ekskresi serta kaitannya dengan teknologi. Selain kalian menganalisis, kalian juga akan menyajikan ya atau mempresentasikan. Tujuan yang ingin kita capai pada hari ini itu ada 5. Yaitu yang pertama,
Setelah melakukan kajian literatur, jadi nanti Miss minta kalian untuk mengaji literatur, kalian dapat menjelaskan penyebab kelainan gagal ginjal pada manusia dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui kajian literatur, peserta didik dapat menganalisis pengaruh fungsi dan struktur ginjal dengan gangguan fungsi ginjal dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui kajian literatur, peserta didik dapat menganalisis pengaruh pola hidup terhadap kesehatan ginjal dengan benar. Kemudian yang keempat, itu setelah melakukan kajian literatur, peserta didik dapat memberi argumentasi mengenai penggunaan teknologi hemodialisis terhadap penderita gagal ginjal dengan benar. Dan yang kelima, setelah melakukan kajian literatur, peserta didik dapat menyajikan hasil analisis pengaruh pola hidup terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ ginjal yang menyebabkan gangguan pada sistem ekskresi serta kaitannya dengan teknologi dengan benar. Itu ya. Kita akan ada pretest terlebih dahulu. Silakan buka HP kalian. Oke, karena tadi kalian sudah pretest ya, jadi itu untuk mengukur pengetahuan awal kalian. Nah, kita akan langsung masuk ke pembelajaran inti kita, yaitu di sini Miss sudah menuliskan suatu kasus ya tentang seorang remaja di sini. Tolong kalian perhatikan ya dengan jelas apa yang dibaca oleh Niko. Silakan Niko. Oke, cermati kasus di bawah ini. Alif merupakan remaja berusia 18 tahun. Ia tidak suka olahraga dan sangat suka memakan mie instan dan minum bersoda. Ia jarang sekali minum air putih dan sering tidur larut malam. Suatu hari, Alif merasa tubuhnya cepat lelah, sulit berkonsentrasi, sering mengantuk, dan nafsu makannya berkurang. Ia tidak langsung memeriksakan keadaannya ke rumah sakit karena dirasa hanya sakit biasa. Seminggu kemudian, Alif menjadi jarang buang air kecil. Saat buang air kecil, ia melihat urinnya berbusa dan warnanya menjadi coklat kemerahan. Ia juga merasakan tangan, kaki, dan wajahnya terlihat lebih bengkak daripada biasanya. Ia segera memberitahu keadaannya kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya mengajak Alif ke rumah sakit untuk diperiksa. Sesampainya di rumah sakit, mereka diarahkan untuk pergi ke poliurologi. Jika Anda seorang dokter spesialis urologi, diagnosis seperti apa yang akan Anda jelaskan kepada Alif dan orang tuanya? Mengapa Alif mengalami hal tersebut? Kemukakan pendapat Anda berdasarkan data-data ilmiah yang sesuai untuk mendukung hasil diagnosis Anda. Oke, terima kasih Niko. Nah, untuk menjawab kasus ini ya, Miss akan bagikan kalian LKPD ya. Di LKPD tersebut sudah terdapat cerita yang sama dengan kasus yang di depan. Jadi silahkan kalian mengisi LKPD-nya kemudian berdiskusi. Miss akan bagikan kalian ke dalam kelompok-kelompok. Nah, untuk kelompoknya seperti yang sudah Miss tulis di sini ya. Jadi yang kelompok pertama itu ada Chelsea, Marco, Raja, Kevin, dan Jovan. Kemudian kelompok kedua itu ada Audrey, Medi, Nico, Ernest, dan Darren. Kemudian kelompok ketiga ada Brian, Niall, Evan, Clarin, dan Andrew. Kemudian kelompok keempat ada Valerie, Christine, Luigi, Christian, dan Albert. Dan kelompok kelima itu ada Adeline, Jojo, Efraim, Ariel, dan juga Regita. Nah, sudah jelas ya pembagian kelompoknya? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, sebelum kalian kumpul dengan kelompok kalian masing-masing, langkah kerjanya yang harus kalian cermati adalah yang pertama, ini kan kalian belum duduk berkelompok nih. Jadi yang silahkan kalian cari kelompoknya, duduk sesuai dengan anggota kelompok yang telah dibagikan. Kemudian yang kedua, secara kelompok itu diskusikan pertanyaan yang pada LKPD yang akan dibagikan nanti. Kemudian yang ketiga, kalian carilah kajian literatur yang mendukung hasil diagnosis. Tadi kan ada kasus tuh, kan tadi diumpamakan kalian seorang dokter. Jadi kalian memberi diagnosis terhadap kasus itu apa? Nah, kalian cari kajian literaturnya, ya. Kemudian setelah kalian cari, usahakan literatur tersebut itu dari jurnal-jurnal yang sudah diterbitkan, yang benar-benar itu absolut gitu ya, benar-benar baik gitu ya untuk diambil sebagai sumber literasi. Jangan lupa cantumkan source-nya ya, atau cantumkan sumbernya nanti di akhir. Nah, kemudian yang keempat terakhir, kalian presentasikan hasil kajian literatur kalian melalui PowerPoint. Jadi selain kalian mengisi LKPD, silahkan buat PowerPoint ya. Nanti PowerPoint-nya itu kalau sudah selesai silahkan kirim ke Amisio, nanti akan Miss tampilkan saat kalian presentasi. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ya? Jelas ya?
Oke, kalau begitu silahkan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya, cari kelompoknya. Lancar, ada yang mau ditanyain nggak? Tidak? Oke. Source-nya dari mana aja kalian nyarinya? Jurnal-jurnal. Paling nggak terpercaya lah kalau jurnal ya. Udah terbukti. Sip. Jadi nomor 1 mengapa? Kan tadi kita kan udah baca-baca ya, kita kayak di Go Scholar itu kan. Jadi ternyata kayaknya Yang akan Miss nilai itu adalah pelaksanaan presentasi, kemudian penyajian materi jawaban, waktu yang diberikan sesuai apa enggak ya, 10 menit ya, kemudian kerjasama, kesempatan kepada audien, kesimpulan materi, dan menutup presentasi. Jadi ada 7. Oke, jadi berdasarkan analisis dari kelompok kami itu, Alif ini kemungkinan menderita gagal ginjal ya, atau penyakit ginjal karena hidupnya yang tidak sehat seperti jarang minum air, kemudian jarang berolahraga, dan terus mengonsumsi mie instan dan minum-minuman bersoda. Nah, jadi gagal ginjal ini merupakan suatu kondisi penurunan fungsi ginjal gitu ya, yang bersifat sementara dan muncul dengan cepat, namun dapat juga menjadi kronis hingga dapat dibedakan menjadi gagal ginjal yang kronis dan akut. terima kasih untuk kesempatannya. Ingin bertanya, apakah benar bahwa mie instan dan minuman bersoda itu menyebabkan gagal ginjal atau gangguan pada ginjal? Karena yang saya baca itu kalau makan mie instan dan minuman bersoda itu tidak berdampak kepada gagal ginjal gitu. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Niko. Jadi mengonsumsi mie instan maupun minuman bersoda ini kalau dalam jangka pendek itu tidak terlalu berdampak gitu ya pada ginjal, namun jika terus-terusan mengonsumsi gitu ya misalnya dalam jangka waktu sehingga bertahun-tahun gitu ya, setiap hari, itu dapat mungkin terjadi untuk mengalami gagal ginjal. Ya, ini ada proses hemodialisis, ini mesinnya hemodialisis. Ya. Lalu ini di mesin hemodialisisnya ada tabung yang memiliki membran semi permeable, lalu diisi dengan cairan dialisis. Cairan ini memiliki tekanan osmosis yang sama dengan darah, kecuali kekurangan nitrogen. Nah, di ujung selangnya disambungkan dengan arteri pada tubuh yang dapat mengalirkan darah dari sini ini ke mesinnya untuk dilakukan filtrasi di sini di tabung semi permeable yang ada isinya cairan dialisis dengan difusi. Lalu setelah itu dipompa kembali ke tubuh
dimasukkan ke vena melalui selang yang berbeda. Jadi di sini ada 2 selang, selang dialiser. Yang satu buat masukin darah dari tubuh ke mesinnya, lalu yang satu lagi nyambungkan ke vena dari mesin ke dipompa kembali ke tubuh. Selain karena pola hidup, kalau gagal ginjal bisa nggak karena keturunan? Baik, saya jawab pakai Indo aja ya. Bisa, kemungkinan bisa. Ya, mungkin terjawab. Jadi mungkin selain keturunan, penyakit bawaan juga bisa. Ya, semoga menjawab. So the third question, if Alice's disorder is severe enough, then technology is needed that can overcome the problem of the health. So identify what is the right technology to overcome Alice's disorder and give argument why this technology is most appropriate to be used to treat Alice's disorder. So the answer of number 3 question of technology, hemodialysis or dialysis, helps replace kidney function to filter blood using a hemodialysis machine and kidney transplant. So technology, of course, is very needed in our life, right? Especially in medical concern. So for the first hemodialysis is if it's like to help the kidney doing its job, but it's not really the best choice because I guess you have to pay every time for each session, and each session needs almost like 3 times a week or maybe even more, and it doesn't take short time, so it takes like 5 to 6 or maybe 7 hours. You can do transplantation, kidney transplantation, where the doctor will help you search for the kidney that is fit for you and maybe even do the job long lastingly. Dari gejala yang Alif alami itu dia jarang buang air kecil. Jadi sebelumnya sindrom nefrotik itu disebabkan karena protein dalam darah itu ikut terbuang ke dalam urin dan menyebabkan Alif itu jarang buang air kecil. Kenapa? Karena protein dalam darah itu berfungsi untuk menampung air. Tapi ketika proteinnya itu gak ada, airnya gak ditampung, jadi dia melebar kemana-mana ke seluruh tubuh. Jadi bukannya dibuang dibuang ketika kita buang air kecil, tapi malah dibuangnya ke seluruh tubuh, yang menyebabkan Alif juga mengalami tangan, kaki, dan wajahnya membengkak. Kemudian karena ada protein di dalam urinnya, jadi urinnya berbusa dan menyebabkan warna urinnya coklat kemerahan. Oke, nah jika saat di tes lab dan hasil itu mendukung diagnosa kerja kami, yaitu sindrom nefrotik, maka perlu dilakukan terapi dan penyembuhan untuk menyembuhkan penyakit sindrom nefrotik itu sendiri. Yang pertama dapat diberikan obat antidiuretik. Antidiuretik ini berfungsi untuk mengurangi cairan yang karena terjadi pembengkakan. Karena sindrom nefrotik ini sendiri itu kan penyakit yang dapat menimbulkan pembengkakan juga akibat dari tadi protein yang tidak dapat menampung cairan. Maka dari itu, karena pembengkakan ini kan terjadi dari penumpukan cairan, maka itu diberi antidiuretik untuk mengurangi cairan. Selanjutnya diberikan obat golongan AC atau ACE inhibitor, yang dimana berfungsi untuk mengurangi tekanan pada ginjal. Yang ketiga adalah kortikosteroid. Ini berfungsi sebagai antiinflamasi. Karena sebenarnya penyakit sindrom nefrotik itu peradangan pada ginjal. Yang terakhir, jika saat dites dan dinyatakan hasil labnya bahwa proteinnya rendah, maka perlu diberi albumin. Miss bangga sekali dengan kalian. Ya, dengan waktu yang sesedikit itu kalian bisa explore ya. Bisa explore yang lebih dalam mengenai apa kasus yang Alif alami tadi ya. Dan tadi menarik ya, banyak macam ya yang kalian dapatkan dari gagal ginjal, kemudian yang sindrom nefrotik juga ya, walaupun itu sebenarnya juga masalah pada ginjal gitu ya. Jadi ada beberapa poin yang Miss ingin bahas kepada kalian.
Tadi itu ada yang menanyakan mengenai keturunan itu tuh bisa menyebabkan apa? Kalau orang udah gagal ginjal, terus keturunannya bisa menyebabkan gagal ginjal lagi nggak? Jadi apakah berkemungkinan gitu ya, secara genetik? Oke. Nah, yang ingin Miss tegaskan untuk orang yang mengalami gagal ginjal, ya, yang pertama itu tidak ada kaitannya dengan genetik. Yang pertama sebenarnya ya gagal ginjal. Namun ya betul. Namun penyakit-penyakit yang menyebabkan gagal ginjal itu yang seperti hipertensi, diabetes mellitus itu kan genetik ya, bisa diturunkan ya. Itu yang bisa diturunkan. Bisa dipahami nggak? Ya kan? Kenapa orang hipertensi itu bisa menyebabkan gagal ginjal? Dari hasil research kalian tadi ada kelompok berapa tadi yang menyebutkan struktur ginjal? Halo? Listen to me ya. Coba. Ya, kelompok tadi yang menyebutkan struktur ginjal. Ginjal itu terdiri dari apa? Apa aja tadi? Bagian apa? 2 bagian. Itu organnya ya, organ kanan dan kiri gitu ya. Tapi yang di dalam ginjal itu terdiri dari apa aja? Apa tadi? Oke, yang tadi glomerulus, kemudian apa lagi? Tubulus, contortus proximal, kemudian distal, itu satu bagiannya itu namanya apa? Nefron. Tuh. Ya, jadi ginjal itu di dalamnya tuh terdapat berjuta-juta nefron. Nefron itu apa sih sebenarnya? Penyaring ya kan? Dia unit struktural yang berfungsi untuk menyaring. Kemudian apa lagi? Reabsorpsi. Kemudian terakhir ada augmentasi. Jadi intinya dia adalah menghasilkan urin kan? Urin. Nah, jadi di bagian menyaringnya itu tugasnya siapa? Glomerulus, ya kan? Apa yang disaring? Darah. Nah, kalau misalnya darah, berarti kan dia melewati pembuluh darah ya. Ya kan? Bayangkan kalau misalnya di nefron itu kan akan banyak pembuluh darah kecil-kecil kan? Ya kan? Kalau misalnya tekanannya tinggi, apa yang terjadi? Bisa menyebabkan luka atau pecah pembuluh darah. Nah, akibat dia pecah pembuluh darah itu lah yang bisa menyebabkan gagal ginjal nanti yang di terakhir ya. Jadi gagal ginjal itu adalah fase terakhir dari ginjal. Namun gagal ginjal kan ada 2 ya. Apa aja tadi? Akut dan kronis. Betul. Mana yang lebih parah? Kronis ya. Karena gagal ginjal akut itu hanya bisa disembuhkan ya. Karena dia kegagalannya tuh hanya dalam beberapa jam atau beberapa hari. Sedangkan kalau kronis itu bisa bulan-bulan. Biasanya kalau orang yang gagal ginjal kronis itu fungsi ginjalnya itu udah turun sampai 15%, gitu ya. Dan nanti bisa gagal ginjal permanen. Nah, gagal ginjal permanen itulah yang kita Ya, betul, cuci darah ya. Kalau orang Indonesia bilangnya cuci darah, tapi kalau tadi yang kalian cari namanya apa? Hemodialisis. Betul, hemodialisis. Ya, apakah tadi ada pertanyaan, apakah hemodialisis itu dapat menyembuhkan gagal ginjal? Tidak. Sebenarnya tidak ya. Hemodialisis tidak dapat menyembuhkan gagal ginjal, namun dapat menggantikan fungsi ginjal. Makanya tadi dia dibilang sebagai ginjal artifisial. Ya, tadi yang diamati dari presentasi kalian ya kan, ginjal buatan. Jadi dia membantu seperti ginjal itu untuk menyaring limbah-limbah kotor yang nanti akan dibuang gitu ya. Tadi kalian juga udah lihat banyak videonya ya. Tadi ada beberapa kelompok yang menayangkan video hemodialisis gitu ya. Jadi jarum dimasukkan kemana? Arteri apa vena? Yang pertama ya arteri gitu ya. Untuk diambil, masukkan ke tabung, kemudian dari tabungnya itu dializer ya, dibersihkan, difiltrasi, kemudian nanti ada selang lagi untuk masukkan ke vena, untuk masukkan lagi ke dalam tubuh. Ada pertanyaan nggak tentang itu? Oke ya, berarti bisa. Kemudian tadi ada juga yang bertanya, apakah mie dan minuman bersoda itu dapat mempengaruhi gagal ginjal? Ya, ujung-ujungnya itu bisa. Kenapa? Karena mie itu terdapat banyak sodium ya atau natrium ya. Jadi itu tuh yang bisa
menyebabkan hipertensi atau darah tinggi. Sedangkan minuman bersoda itu terdapat banyak gula gitu ya. Itu bisa menyebabkan diabetes. Nah, itulah yang bisa berakibat ke dalam gagal ginjal. Tes ginjal tadi juga ada beberapa. Tadi banyak kalian menyebutkan ada apa aja tadi? Tes darah, tes urin, kemudian tes apa lagi? Biopsi. Oke, biopsi udah kayak udah untuk kanker ya. Kemudian apa lagi? USG, ronsen, dan satu lagi kreatinin. Ada yang kalian tadi ya masukkan ke sini ya. Kalau nggak salah tadi bisa dibaca deh. Kreatinin. Kreatinin itu apa sih sebenarnya? Oh ya betul. Ada hubungannya dengan jaringan otot. Jadi ya dia adalah limbah atau zat buang dari jaringan otot. Kalau saat kalian berolahraga, biasanya kalian tuh menghasilkan kreatinin. Ya. Nah, kreatinin itu umumnya akan dibuang oleh ginjal. Bisa dipahami ya. Nah, tapi kalau misalnya orang yang di dalam kadar darahnya kreatininnya berlebih, itu pasti akan kelihatan kalau fungsi ginjalnya itu tuh kurang bagus, gitu ya. Karena harusnya kreatininnya itu dibuang, tapi malah terdapat di dalam darah secara berlebihan. Bisa dipahami ya. Jadi rajin cek ginjal juga bagus ya. Sama tadi pola hidup sehat juga harus diterapkan. Banyak minum air putih, pipis jangan ditahan. Kita lihat lagi tadi udah ya, bedanya antara gagal ginjal kronis sama yang akut tadi kalian sudah ketahui ya. Kemarin yang gagal ginjal akut itu juga udah banyak ininya ya, kasusnya ya, yang obat anak pernah dengar? Ya kan, obat sirup yang nggak boleh diperbolehkan lagi ya. Nah, itu ya kebanyakan. Nah, itu bisa menyebabkan gagal ginjal akut, tapi gagal ginjal akut itu masih bisa disembuhkan. Ya, kemudian nah ini tadi ya, hemodialisis juga udah dijelaskan, jadi ya ini sudah perlu menjelaskan lagi ya. Ini kayak ini ya alatnya ya, kemudian dialirkan melalui jarum dan juga tube. Nah, kemudian ini bagaimana menurut kalian? Sering minum obat bisa merusak ginjal, betul apa enggak? Kenapa? Zat kimia. Kalau ngomong soal kimia, air juga kimia, ya nggak? Kata kami kalau masih demam-demam dikit nggak usah minum obat, istirahat aja. Ya, ada yang bilang kasihan ginjalnya gitu ya. Nah, untuk itu ini Miss kasih kalian tugas untuk mencari. Ya, nanti coba catat ya. Ini tugas kalian untuk mencari apakah benar minum obat itu dapat merusak ginjal. Oke ya. Jadi apa yang dapat kalian simpulkan dalam pembelajaran hari ini? Ada yang ingin? Oke, silakan. Ada Nael, ada siapa? Andrew. Boleh Andrew dulu. Intinya kita menjaga kesehatan ginjal, karena ginjal itu sama pentingnya seperti jantung. Jangan kencing. Oke, penyebab kelainan ginjal yang pertama adalah Kencing. bisa kencing. Kebiasaan hidup tidak. Jadi itu ya. Jadi tolong itu dikurangkan ya pola hidup yang tidak sehat kalian yang suka makan mie instan. Kemudian apalagi langsung 2 bungkus 3 bungkus. Saya setiap hari. Nah, struktur ginjal tadi terdiri dari atas di dalamnya ada glomerulus, TKD, TKP, terus tubulus distal tadi udah, kemudian yang terakhir kolektikus. Kemudian ya tadi teknologi yang untuk membantu penderita gagal ginjal itu apa? Tapi kalau udah terlanjur kayak kalau misalnya udah terlanjur kronis ya banget itu tuh harus transplantasi. Ya itu juga kalau ada sih. Memang kita menunggu itu agak lama ya. Oke, kalau gitu kita
Apa komitmen yang akan kamu lakukan atau kamu buat setelah mempelajari materi ini? Oke. Nah, rawatlah ginjal. Oke, bagus ya. Kemudian jaga kesehatan ginjal. Menjaga kesehatan ginjal dengan menerapkan pola hidup sehat. Bagus. Minum air. Oke. Memahami lebih dalam mengenai ginjal. Ya. Ya, kita sudah refleksi ya. Misalkan untuk materi selanjutnya kita akan masuk ke dalam sistem reproduksi. Oke. Ingat ya. Tugasnya ingat ya tadi ya. Bagaimana pendapat kamu yang tentang obat tadi? Silakan dikerjakan. Kita akan bahas sebelum kita masuk ke tugas selanjutnya. Bisa? Ngerti ya? Sip. Oke. Kemudian terima kasih untuk semuanya. Sebelum kita tutup, kita akan berdoa. Please, Christine. God, we have finished our activity in school for today. Please bless us on our way home or on our way to our activities, God, so that we can do our activities well and without any problems. In the name of God, we pray. Amen.